Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Handayani SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kedudukan titik terhadap lingkaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan media aplikasi GeoGebra kelas 11 MIA 2 mata pelajaran matematika peminatan semester genap di SMA Negeri 2 Wajah. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sekarang kita bertemu lagi di pelajaran matematika matematika apa? Matematika peminatan. Sekarang kita masuk ke materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Kalau yang kemarin sudah masuk ke persamaan lingkarannya, tapi sebelum itu kita berdoa dulu, ya. Berdoa dulu untuk berkahnya pelajaran kita ini. Ya, silakan Pak Ibu. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya anak-anak ya. Ini sudah berdoa. Mungkin hari ini ada yang bisa kalian ambil nanti, ya. Sekarang saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir, ya? Saya absen dulu. Nama-namanya. Pak Ibu. Hadir, Bu. Ya, Indri. Nggak ada? Nggak ada. Hadir apa ya? Iya, Bu. Berapa yang tidak hadir? Sakit. Oh ya, sakit. Kemudian, Tadiana. Hadir Bu. Hadir. Saida. Hadir Ibu. Dio. Hadir. Ya, semuanya hadir ya? Iya Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Hanya siapa tadi yang tidak hadir? Indri. Ya, ini saja yang tidak hadir. Nanti infokan ke Indri ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita regangkan dulu otot-ototnya. Kita ice breathing dulu. Sudah siap? Kita ice breathing dulu dengan senam penguin, ya? Iya, Bu. Perhatian kita sama-sama biar tidak tegang-tegang dulu. Ya, siap? Kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap Lingkaran. sekarang ini dia kompetensi dasarnya. Silakan Saida dibaca kompetensi dasarnya di atas. Menganalisis lingkaran secara analitik. Kemudian Menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. ya, itu dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, ya. Lanjut lagi, ini dia indikator pencapaian kompetensinya. Ada 4, ya. Kalian silakan bisa dibaca.
Ketiga, menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran. Keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, jadi itu ada 4 IPK yang akan kita capai. Tujuan pembelajarannya, ya. Nanti diharapkan setelah kalian mempelajari ini, nanti kita pakai ini ya, pembelajaran problem based learning dan dengan aplikasi yang namanya GeoGebra. Dan juga ini tampilannya PPT pakai Canva, biar kalian lebih jelas. Nggak capek-capek itu lagi ya, tinggal lihat PPT. Yang pertama, diharapkan kalian itu menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kalian bisa nanti menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian yang kedua, menyimpulkan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang ketiga, bisa menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran. Dan yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang kita masuk ke alat persepsinya. Apa yang kalian ingat dari pertemuan sebelumnya? Ya, ini ada 3 yang bisa kalian ingat lagi, coba. Ada berapa bentuk persamaan lingkaran, Triana? Ada 2. Ya, apa saja? Persamaan lingkaran pusat di 0,0 dari jari R. Di titik O. Di titik O di 0,0 dari jari R. Ya, dengan jari-jari R. Kemudian yang kedua, Persamaan lingkaran pusat di A, B dan jari-jari R. ya, di titik A dan koordinatnya A, B dengan jari-jarinya adalah R. Kemudian yang kedua, bagaimana persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari R? Silakan Sakira. Persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, betul ya? Betul. Kalau pusatnya 0,0 maka persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, R kuadrat. Sekarang yang ketiga, bagaimana persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jarinya adalah R? Silakan Saida. Persamaannya x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Ya, jadi persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu adalah x min A kuadrat plus y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, masih ingat ya semuanya yang lainnya masih ingat? Masih. Nah, sekarang video motivasi ya. Sebelumnya nanti kalian akan lihat dulu motivasinya ini seperti apa. Kita tonton sama-sama dulu ya, kita simak sama-sama dulu. Kalau kamu cemas soal pandangan orang terhadap kamu, atau kamu cemas akan hasil ujian atau pekerjaan kamu, atau kamu pengen banget pasangan kamu berubah, tapi boy nggak berubah, maka alasan yang penting cuma satu. Kamu berusaha mengontrol apa yang gak bisa kamu kontrol. Kamu pengen, tapi sayangnya kamu gak bisa dapetin itu, karena kendalinya memang bukan di tangan kamu. Pikiran orang lain, kendalinya ada di orang itu. Inspirasi pasangan kamu untuk berubah juga. Jadi kesimpulannya, setiap kali kita stres, coba cek apakah penyebab stres kita berhubungan sama masalah kontrol tadi. Semoga dengan mengenal tentang lingkaran kontrol ini, kamu jadi lebih paham sumber stres kamu dan jadi lebih mudah mengatasinya. Sampai jumpa lagi Sobat Jiwa. Kita masuk ke kegiatan intinya. Untuk kegiatan intinya ini masalahnya yang dimunculkan dulu, ya. Dalam kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, bisa dibaca di atas kan? Ini dalam PPDB, penerimaan siswa baru itu. Di SMA Jogoja kan biasanya kalau setiap tahunnya itu saat PPDB itu ditentukan zonasinya, daerah-daerahnya itu. Yang mana yang masuk dalam zonasi SMA Negeri 2? Nah, apa
apakah orang yang ibadah sama yang ibadah yang tinggal di Jawa itu bisa masuk di SMA 2 Woja? Nah, kita lihat dulu. Ya, dalam penetapan penerimaan peserta didik baru di sekolah SMA 2 Woja yang menggunakan sistem zonasi pakai radius tertentu. Nah, daerah yang berada di luar zona apakah bisa masuk di SMA N 2 Woja? Seperti yang tadi dibilang. Pada titik daerah mana untuk bisa mendaftar yang harus dilalui dengan titik koordinat SMA N 2 Woja. Nah, ini contohnya. Ini dia bentuk lingkaran dalam aplikasi GeoGebra. Kita anggap SMA N 2 Woja itu berada di titik O 0,0, pas di tengahnya ya. Iya, Bu. Nah, di situ pas di tengahnya. Nah, dari lingkaran tersebut, daerah radiusnya itu bisa dilihat. Daerah-daerah atau desa mana saja yang masuk dalam donasinya SMA 2 Woja. Ya, kalau desa Barat itu masuk nggak dalam lingkaran atau zonasinya SMA 2 Woja? Masuk. Masuk ya. Kemudian kalau desa Babi, Masuk. ya dari sana ya, desa Babi juga masuk kan? Iya, Bu. Ya, desa Bakajaya Masuk. bagaimana dengan Simpang Sari? Enggak. Ya, dia tidak masuk karena berada di luar Zonasi. Nah, belum di luar zonasi atau di luar lingkarannya itu, di luar lingkaran dari zonasi SMA N 2 Woja. Nah, ini bagaimana ya Kak begini? Nah, kita pakai namanya aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang kita lihat dulu slide-nya yang berikutnya. Bagaimana kedudukan titik terhadap lingkaran dengan menggunakan aplikasi aplikasi GeoGebra. Kita simak sama-sama pembelajarannya dalam tayangan ini dia. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kedudukan titik terhadap dengan aplikasi GeoGebra. Ini dia tayangannya untuk materinya. Ada lingkaran, sini ada lingkaran, terus ada 3 titik. Ini akan kita bahas lebih detail dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mari kita simak penjelasan berikut. Kita perhatikan bersama. Di sini ada seorang atlet tanah sedang latihan memanah pada papan sasaran berbentuk lingkaran. Sini ada dibagi 3 unit dan unit yang nanti saya kasih ini. Karena dikatakan bagus jika dia bisa berada di zona kuning. Bagaimana bukan tanah ini? Apakah dia di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran? Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan, di sini ada lingkaran dengan pusat 0,0 dan dia berjari-jari PX. Nah, pada kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, titik itu berada di dalam lingkaran seperti ini, titik C. Yang kedua, titik itu pada lingkaran. Titik B di sini saya ambil contohnya. Dan kemungkinan yang ketiga yang terakhir yaitu titik berada di luar lingkaran. Saya ambil titik D. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu kedudukan titik berada di dalam lingkaran. Di sini yang berarti titik C dulu. Dari titik C ini saya tarik garis ke pusat lingkaran. Diperoleh garis CV atau PC. Perhatikan panjang garis PC itu dengan jari-jari hubungannya bisa terlihat jelas. Kalau di sini adalah dia itu lebih pendek ya. PC itu kurang dari jari-jari. Ini kedudukan titik di dalam lingkaran itu di panjangnya untuk semua 9 titik. Coba nanti kalian coba di titik yang lain, panjangnya akan lebih pendek daripada jari-jari. Ini titik C di dalam lingkaran. Apabila jarak pusat lingkaran ke titik C, ke titik C, itu kurang dari jari-jari lingkaran sehingga PC itu kurang dari R. Nah,
dengan materi kedudukan titik terhadap lingkaran pada aplikasi GeoGebra. Nah, sekarang nanti kita akan sama-sama praktekkan, ya. Untuk praktekannya kita berkelompok dulu, ya. Berkelompok, silakan kalian berdiri bersama kelompoknya. Ini 4 kita sudah dibagikan, silakan. Bangkunya didekatkan, yang ini juga di tempat yang belakang bukan 4 orang. Ini ke sini, ke sini. Sudah dengan pembagian seperti ini. Ya, sudah sama pembagian seperti ini, ya. LKPD kalian masing-masing. Pada tahun 2019, Gunung Agung mengalami erupsi kembali. Keluar asapnya lagi. Di mana dampak dari erupsi tersebut dirasakan oleh beberapa desa di sekitar Gunung Agung. Dari 5 desa yang berdampak, terdapat 3 desa di Kabupaten Karangasem yang terkena dampak paling parah. Jika disajikan tentang kelima desa tersebut pada koordinat Kartesius dan menganggap bahwa Gunung Agung berada pada titik koordinat O0,0 dan memiliki radius bahaya 7 km, tentukan kedudukan desa Kulit pada titik 6,1, kemudian desa Besaki titik 0,4, desa Amet 8,1, desa Muncan ini 3,7, dan desa Rendang titiknya min 4,5 terhadap Gunung Agung. Jadi dari kelima desa tersebut ada 3 desa yang berada di dalam radius bahaya erupsi. Jadinya nanti ada 2 juga yang tidak terkena erupsi. Nah, sekarang kita simak dengan menggunakan aplikasi dengan aplikasi GeoGebra. Sekarang ya, silakan. Mana dia? Ini dia. Sekarang disimak dari sini. Ini dia. Ya. Ini cara mengerjakannya sudah betul nih. Ini dia masalahnya. Nih. Kemudian yang desa Besaki. Berapa? Bukan lagi. Berapa? Titik yang mana lagi? Kelompok yang ini, kelompok yang ya ini dia desa Besaki. Tapi lingkarannya tadi berapa tadi? X kuadrat di titik 0,0, radiusnya 7. 7 itu adalah jari-jarinya. Sekarang tulis X kuadrat. Nah, tambah terus lagi sama dengan berapa ini? 7 ya. Enter. Kenapa ini tahun sama
pendek. X kuadrat Tidak. Y kuadrat. Sekarang masukkan titik ini. Titik. Ini dia. Titik. Berapa nih? Nih. 0,4. Silakan ya. Jangan lihat ya. Ya, sekarang tadi dilihat ya. 0,0 dituliskan lingkarannya pusatnya 0,0 berarti x kuadrat dulu kan tadi sama lingkaran kalau pusatnya di 0,0 x kuadrat hapus yang itu anak hapus yang ini dulu sana. Coba pakai pen juga dulu ibu. Ya. Sama dengan. Nah, cari. Udah, sekarang 6,1 yang sini. Yang di sini biasa amat. Berapa ini? Masukkan nilainya. Nah, 8 dalam kurung dulu nah, dalam kurung sama dengan dalam kurung 8 tuh, bentar. Nah, sekarang titiknya di mana dia tadi? Bisa kelihatan nggak titiknya? Berada di mana dia itu dari lingkaran? Berada di apa? Pada lingkaran? Di dalam, di luar, atau pada? Pada. Berada di mana? Berada di mana? Di luar. Ya, sekarang tadi kalian sudah kerjasama dengan pokoknya ya? Untuk mengerjakan SKPD-nya Saida, sudah Saida? Coba lihat SKPD-nya. Nah, sekarang Jo, kelompoknya Dio, kelompoknya Saida, silakan maju ke depan untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Bagaimana desa Culik itu apakah berada pada dampak erupsi Gunung Agung atau tidak? Silakan kelompoknya Saida, Dio, silakan maju. Jalannya perhatikan. Semuanya maju nah, perhatikan. Coba namanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang desa Culik, ya, apakah dia terkena dampak erupsi atau tidak. Desa Culik, substitusi titik 6,1 ke persamaan jangkauan maksimum erupsi dengan persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jari-jari sama dengan 7. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Titik 6,1 maka 6 kuadrat plus 1 kuadrat
40 sama dengan 49. 37 kurang dari 49. Karena nilai substitusi titik diperoleh lebih kecil dari jari-jari, maka desa Tuli berada pada radius erupsi atau terkena dampak erupsi. Ya, bagaimana dari kelompok Kaliana? Sudah paham penjelasannya? Kelompok Kaliana, sudah paham penjelasan dari kelompok Kaliana? Sudah. Ini tentang tadi substitusi titik desa Tuli itu 6,1 ya. Tadi kita ingat bahwa Gunung Agung itu persamaan lingkarannya dianggap berada di titik 0,0 dengan radiusnya itu adalah 7. Oke, jadinya jari-jarinya 7 ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, Safira, silakan. Apa yang ditanyakan? bagaimana kalau pakai aplikasi GeoGebra? Ya, Periana, pertanyaan dari temannya. Bagaimana kalau pakai aplikasi GeoGebra? Bentuk dari desa Tuli ini titik 6,1, apakah berada di luar radius atau sama aja? Kalau dari ini kan karena lebih kecil, berada di dalam. Ya, silakan. Di aplikasi GeoGebra. Safira, perhatikan. Teman yang lain coba perhatikan. Nah, Safira ya. Temennya Periana pakai aplikasi GeoGebra. Ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk aplikasi GeoGebra. Dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 7, jari-jarinya sama dengan 7. Kalau sudah dipangkatkan menjadi 49. Titiknya, radiusnya 6,1, jadi di dalam lingkaran. Posisinya di dalam lingkaran. Bagaimana Safira? Dia telah memasukkan ke dalam aplikasi GeoGebra. Tadi titik koordinat desa Tuli 6,1. Kemudian kita masukkan di aplikasi GeoGebra. Bisa dilihat nggak di depan? Langsung dimasukkan kan? Iya. Titik aja itu ya. Titik A itu berada di mana dia? Ya, berada di dalam. Paham Safira? Ya, paham ya. Silakan. Untuk closing kelompoknya Periana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan tepuk tangan buat kelompok. Ya, selanjutnya untuk desa yang berikutnya kelompoknya Wahidun dan teman-teman silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaan kelompoknya. Silakan semuanya maju. Iya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Desa Besaki, substitusi titik 0,4, kebersamaan jangkauan maksimum erupsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, sehingga diperoleh x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. 0 kuadrat plus min 4 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 0 plus 16 sama dengan 49. 16 sama dengan 49. Karena nilai 16 lebih kecil daripada 49 dari jari-jari, maka desa Besaki berada pada radius erupsi terkena dampak. Terkena dampak erupsi. Erupsi. Bagaimana, sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang bertanya? Ada. Ya, silakan siapa yang bertanya? Ya, Periana, silakan Periana, apa yang ditanyakan? Bagaimana jika menggunakan aplikasi GeoGebra?
Ya, Bapak Ibu, bagaimana kalau ini tadi pakai substitusi? Sekarang bagaimana kalau titik 0,4 kita pakai dalam aplikasi GeoGebra? Silakan. Langsung seperti yang tadi, tombol yang ada juga. Masukkan titik berapa dia? Desa besar itu. Sekarang silakan substitusikan atau masukkan ke dalam aplikasi GeoGebra-nya titik berapa dia? Desa besarnya? 0,4. Ya, 0,4. Bagaimana di aplikasi GeoGebra-nya? Berada di mana ya? Di dalam. Ya, berada di dalam juga. Ya, bukan ya? Ya, yang lainnya bagaimana siapa? Nah, silakan. Terima kasih kelompok Wahidun sudah mempresentasikan kerja kelompok ini. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok yang Safira. Kalau kelompoknya Safira hanya langsung masukkan titiknya ini. Titik desa apa ya? Desa Amet. Ya, desa Amet ke dalam aplikasi GeoGebra. Silakan kelompoknya Safira dan teman-teman langsung disini saja. Tunjukkan pakai aplikasi GeoGebra yang di depan. Ya, silakan kelompoknya Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, dengan aplikasi GeoGebra saja ya, silakan langsung ditunjukkan titiknya untuk desa apa itu? Desa Amet. Desa Amet. Ya, silakan langsung dimasukkan di aplikasi GeoGebra-nya. Titik berapa dia? Tadi dulu. Titik berapa dia? 8,1. Bagaimana di aplikasi GeoGebra-nya? Titiknya berada di mana dia kedudukannya? Di luar. Ya, berada di luar dia ya. Langsung kelompoknya Safira ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung dimasukkan titiknya kepada atau pada aplikasi GeoGebra. Diperoleh berada di mana dia? Di luar. Ya, titik 8,1 pada Gunung Agung tadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu berada di luar, berada di luar jangkauan. Dia tidak terkena dampak erosinya, ya. Nah, terima kasih, silakan ditutup kelompoknya Safira. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Ya, kalau perhatikan tadi sudah ya? Ya. Sama kelompoknya tadi dengan cara substitusi yang biasa maupun dengan menggunakan aplikasi. Ya. Nah, sekarang kalian ini kembali ke tempatnya masing-masing karena kita Ibu akan memberikan evaluasi. Bagaimana evaluasi secara mandiri, ya? Bagaimana tadi yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok, sudah paham atau tidak? Masing-masing. Silakan kembali lagi mejanya seperti yang sudah tadi. Ya, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi secara mandiri. Ya, jadinya kalian akan dikasih soal nomor yang kalian kerjakan secara masing-masing untuk melihat kemampuan kalian dari hasil pelajaran kita hari ini. Ya, silakan.
Iya, Bu. Ya, sekarang kita ke kegiatan penutup ya. Sebelum kegiatan penutupnya, ini apa? Ada refleksi. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Ini ada 3 yang Ibu ingin tanyakan. Refleksi hari ini. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Dan nanti Ibu pada pertemuan berikutnya bisa Ibu bagi lagi ya. Nanti ada link refleksinya di grup WhatsApp, silakan kalian isi juga ya untuk refleksinya. Dan link ketiga, silakan siapa yang bisa yang pertama? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Silakan siapa? Ya, Desi, bagaimana? Kedudukan titik terhadap lingkaran dengan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi hari ini kita sudah menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan kedudukan titik. Yang kedua, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Bagaimana pelajaran hari ini matematikanya? Siapa bisa? Ya, saya jawab bagaimana? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan. Memahami. Tadi ada speakingnya sering-sering ya, Bu. Oh iya, tadi ada speaking juga ya? Iya. Sudah semangat kan? Iya. Ada yang berbeda lagi? Enggak. Semoga nanti yang berikutnya kita pakai speaking yang berbeda lagi. Iya. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Feriana? Semuanya sudah dipahami, tapi lebih sering lagi Bu belajar menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Oh ya, baik ya. Berarti aplikasi GeoGebra tadi menarik ya, bukan? Iya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kedudukan garis setelah diaplikasikan kita akan menggunakan lagi dengan aplikasi GeoGebra. Dengan aplikasi GeoGebra. Terima kasih ya. Untuk hari ini kerjasamanya sudah bersama-sama belajar bersama saya. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.